walaupun dia punya rasanya mungkin standar biasa, tapi dengan pelayanan yang Ya, oke, mereka rasa diberkati. ya, Mungkin yang tadinya di rumah ada masalah, mereka mungkin datang ya. ketika beli roti, mereka rasa damai dan lain sebagainya. Nah, tantangan di luar produksi roti bakar ini sendiri, tantangan di luar urus tim. Ya, Tapi kan ini ketong ada di lingkungan sosial, ada orang-orang yang hidup di sekitar roti bakar juga. ya, Secara khusus yang titik yang di Waena ini, betul, itu betul. kan titik yang memang yang dong suka bilang Waena criminal zone itu. Sepakat, betul. Banyak hal terjadi di situ. Dari Betul. kecil saya tahu sekali banyak hal terjadi di situ. Lalu tidak jauh dari situ ada orang-orang dengan kebiasaan minum-minum dan lain-lain. Kenapa pilih di situ? Kenapa cari tempat lain? Betul, itu memang banyak yang sempat bertanya kayak begitu, Kak. Jadi saya berpikir bahwa yang pertama saya lihat dari bisnisnya, yaitu tempatnya strategis. Itu wilayah di mana tempat mahasiswa dan banyak perumahan di situ. Baik. Itu pertama. Dan saya lihat pas di perempatan tuh dari belakang, kiri kanan semua mereka bisa datang beli roti. Dan juga dekat dengan ATM. Dan yang kedua, seperti kakak tadi bilang, memang tempat itu sangat danger sekali, tempat merah. Dan saya berpikir bahwa bagaimana saya harus bisa buka di situ menjadi pembeda bahwa orang tidak lihat hanya hitam, tapi kitong juga ada putih di atasnya. Jadi saya mau rubah mindset itu. Ya. Tidak semua kitong kacau, tapi ada juga kitong yang bisa bersaing juga. Terus Itu- orang-orang sekitar situ dong punya respon atau dong bagaimana? Dong sangat, puji Tuhan, sangat mendukung sekali. Ada yang ganggu pernah atau? Saya akuinya tuh, walaupun mereka mabuk datang, tapi lihat dekat-dekat ini ternyata suku yang bakar. Dia bilang, adik, mereka hormat. Dia bilang, begitu ya? malah mereka mabuk, tapi mereka bilang kalau ada apa-apa kasih tau kakak. Jadi saya bilang luar biasa, mereka sangat mendukung dan mereka responnya sangat luar biasa, kakak. Wow. Apa yang berubah hari ini dari pertama kali buka usaha ini sampai hari ini secara personal seorang Nelson Wanimbo? Apa yang berubah? Cara pandang kah? Cara lihat atau cara perlakukan uang kah? Atau orang-orang kah? Betul. Pada akhirnya saya lebih menghargai hidup. Wow. Boleh cerita lebih jauh? Jadinya saya bisa bersyukur dengan situasi dan keadaan yang ada. Walaupun kita tahu situasi di Papua memang tidak baik-baik saja. Ya, selalu ada tapi saya konflik. berusaha untuk coba mendamaikan itu dalam sapu hati. Dan yang kedua, akhirnya saya terdidik dan terlatih untuk bagaimana bisa hidup mandiri. Yang mungkin tadinya mungkin saya suka hambur-hambur uang, tidak hargai uang. Tetapi dengan berjualan berjam-jam di situ, di pinggir jalan, pada akhirnya ternyata mau cari 1.000-2.000 itu susah sekali, Kak. Dan dari situ pada akhirnya melatih saya untuk bagaimana bisa menghargai uang itu. Walaupun itu 1.000 saja. Wow. Itu yang saya lihat ternyata, wah, hidup ini luar biasa sebenarnya. Ketika kita mau tenang dan mau dengar apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Dan saya pikir ini mungkin visi dari Tuhan untuk saya terjun ke sini untuk bisa menyadarkan teman-teman yang ada di luar sana. Bahwa barang ini sebenarnya tidak susah. Kitong saja yang tidak mau coba. Kitong saja yang terlalu pasang gengsi terlalu tinggi. Jadi dengan begini saya mau tunjukkan bahwa kitong bisa. Melalui begini juga kitong bisa sukses. Kitong bisa menjadi berkat buat banyak orang. Terlebih khusus buat kitong punya keluarga dan lingkungan sekitar. Jadi dari situ mengubah saya cara pandang, kakak. Jadi saya betul-betul bisa belajar untuk bagaimana menghargai hidup yang ada. Walaupun dengan situasi yang kitong di Papua sini kitong tahu bersama. Tapi saya coba berusaha untuk berdamai dengan sapu diri sendiri. Mungkin begitu, kakak. Thank you cerita barang itu sudah kasih bagian itu. Tadi waktu Nelson bilang kata sukses itu. Ya. Apa ukuran sukses setelah, kalau saya mau ulang sedikit ya, dari bangun bisnis, akhirnya omset tinggi, akhirnya bisa buka cabang, akhirnya bisa bantu lebih banyak orang terlibat, bahkan ada yang bisa sampai kuliah dan punya gelar S1, bahkan bisa jadi pembeda di area yang red line begitu, yang itu bahaya, area yang sangat berbahaya, tapi bisa jadi orang yang dihormati di area itu. Amin. Kalau Nelson mau cerita, Nelson rasa sukses itu
ukurannya apa sekarang? Eh, menurut saya sukses itu ketika kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Jadi ketika apa yang sudah Tuhan kasih, kita punya skill, atau apa yang sudah Tuhan kasih kita punya talenta, kita pergunakan itu untuk bisa menjadi berkat buat orang lain, dan orang itu dia bisa hidup dari situ, atau dia bisa sukses dari situ, atau dia bisa memahami hidup dengan baik. Saya pikir itu sudah sukses sekali. Bagaimana kita bisa memanusiakan manusia. Mungkin orang pikir yang lain, sukses bagaimana kita membangun rumah yang besar, mewah, dengan fasilitas yang lengkap, terus punya uang banyak. Mungkin berbagai macam persepsi, tapi menurut saya mungkin sukses ketika kita bisa menjadi berkat buat orang lain, dan dia bisa mengerti, dan dia bisa menghidupi dia diri sendiri, dan akhirnya dia jadi berkat buat orang yang lain juga. Mungkin. Dari usaha ini, dari sistem yang sudah ada, dari setiap sumber daya manusia yang ada, yang kerja sama-sama, dari profit mungkin, dari apa yang sudah terbangun, apa yang Nelson rasa paling bernilai, dan itu yang paling bikin Nelson punya hati tuh damai begitu waktu lagi bakar-bakar roti, waktu lagi mungkin briefing anak-anak dorang. Apa dari semuanya ini yang kayaknya paling bernilai, yang bikin satu rasa damai, saya rasa kayak ini ini saya pemimbar nih, bikin saya rasa damai. Kira-kira apa di antara semua itu? Yang membuat saya bangga dan damai ketika saya melihat saya punya adik-adik atau teman-teman, mereka bisa buka, mereka punya cabang sendiri dan pegang sendok dan bisa layani pelanggan, atau bisa layani kita punya masyarakat. Itu membuat saya menjadi, saya ingat lagi kembali, ternyata yang dulu saya pikir tidak bisa, ternyata bisa menjadi berkat buat mereka. Dan akhirnya mereka bisa hidup mandiri sendiri lagi. Wow. Itu yang membuat saya, dimana ada satu momen yang bikin saya, maksudnya kadang dalam dunia bisnis tuh kadang seru kakak. Ada fase di mana kita akan rasa jenuh, akan rasa bosan. Tapi saya ingat kembali lagi, tapi banyak teman-teman yang akhirnya mereka bisa menghidupi, mereka punya diri dengan usaha yang orang pikir sederhana. Itu akhirnya membuat saya termotivasi untuk terus maju. Dan saya punya target besar bagaimana untuk sekarang kita sudah bisa kasih training, kita sudah bisa bikin gerobak sendiri, dan kita punya mimpi besar bagaimana kita bikin produksi roti sendiri, punya pabrik roti sendiri. Amin. Bahaya. Amin. Jadi, Tuhan tolong. Saya selalu percaya ketika kita punya niat baik, pasti Tuhan buka jalan. Pasti Tuhan buka jalan. Jadi saya berusaha untuk bagaimana kolaborasi produk lokal saya mau angkat. Misalnya bikin selai dari buah merah, terus bikin tepung dari sagu, dari ubi atau singkong. Jadi kita bagaimana angkat produk lokal lagi juga untuk naik. Itu yang mimpi saya. Kita beli roti dan nanas bokondin ya. Amin. Luar biasa. Nanas paling manis itu. Jago. Jadi mimpinya ke sana. Jadi senang sekali ketika teman-teman mereka sudah bisa punya cabang, dan mereka bisa buka sendiri, dan mereka bisa pekerjakan, mereka punya adik-adik. Itu suatu kebanggaan sekali kakak. Betul-betul ini jadi bisnis komunitas, karena komunitas dibentuk, ada community buildingnya, benar-benar semua di empower, dikasih skill, dikasih kesempatan, dikasih ilmu, terus dong bisa jalan sendiri. Wow. Siap. Tadi Nelson sudah cerita tentang bagaimana rasa damai dia muncul ketika bisnis semua ini sudah jalan, tapi yang lebih dari semua ini adalah ada orang-orang adik-adik yang juga bisa berkembang, bisa start dong punya bisnis, bisa jadi mandiri juga, bahkan dong buka tangan buat adik-adik yang lain yang lebih muda lagi untuk masuk dengan dorang begitu ya. Betul. Ini sedikit di luar dari bisnis roti bakar saja. Ini mungkin hidup sehari-hari kah, hidup bermasyarakat kah. Kalau ada satu hal atau dua hal yang Nelson lihat di dalam masyarakat ini, yang Nelson bisa ubah supaya hidup tuh bisa lebih damai begitu, kira-kira barang apa? Dari saya sendiri dulu. Saya merubah saya punya diri sendiri dulu. Ketika saya bisa hidup sejahtera, bisa hidup damai, itu akan menjadi dampak buat teman-teman yang lain. Jadi saya ingin sekali merubah mindset saya teman-teman, bahwa kita sebenarnya bisa. Kita sebenarnya bisa. Kadang
kitong saja yang tidak mau berjuang, kitong saja yang terjebak dalam berbagai macam hal yang negatif, Ya. akhirnya membuat kitong tidak bisa maju. Jadi saya ingin sekali merubah mindset teman-teman bahwa kesuksesan itu sebenarnya sangat luas sekali. Ya. Kitong bisa menjadi berkat dengan talenta karunia yang sudah Tuhan kasih, itu bisa menjadi berkat buat orang lain. Karena banyak teman-teman di luar sana yang mereka hidup dengan mempertahankan gengsi, dan tidak berani mencoba hal-hal baru, dan selalu mengabaikan kritik dan saran, dan juga selalu mengabaikan hal-hal yang kecil. Dan yang paling selama ini saya cermati dan amati itu mereka selalu suka sekali jalan pintas daripada mau belajar. Wow. Itu yang saya kadang padahal di zaman sekarang dengan teknologi yang semakin maju, yang semakin luar biasa, harusnya kita semakin maju. Tapi malah kita jalan di tempat. Itu yang saya ingin sekali merubah mindset teman-teman untuk bagaimana kita bisa keluar dari hal itu. Itu yang mungkin saya bisa lakukan melalui roti bakar ini. Merubah mindset itu. Dari diri sendiri, Ya. dan pasti berdampak buat orang-orang di sekitarnya. Amin. Bahkan buat Papua, buat tanah Papua. Amin. Amin. Jadi kalau kita bilang tanah Papua yang damai, tanah Papua yang sejahtera atau lebih baik dari hari ini. Ya. Di Nelson punya kepala, apa yang Nelson bisa bayangkan? Itu Papua yang bagaimana? Papua yang damai itu yang bagaimana? Papua yang damai itu menurut saya ketika kita bisa berdiri di atas kita kaki sendiri. Kita bisa. Dan kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Tidak harus besar. Lewat apa yang kita miliki. Walaupun itu kecil, kita bisa menjadi berkat. Dan saya pikir itu kita bisa menjadi damai buat banyak orang yang ada di sekitar kita. Tidak usah berpikir yang sangat besar, tapi mulailah dari yang kecil dulu. Tapi kadang kita selalu ingin sekali yang langsung yang besar. Kadang tidak mau setia dengan perkara yang kecil. Itu yang kadang membuat kita akhirnya selalu memilih jalan pintas. Akhirnya kita selalu mengambil jalan-jalan yang memang jalan-jalan negatif. Akhirnya kita sendiri tidak damai. Akhirnya kita menjadi beban buat orang lain. Dan akhirnya dampaknya sangat luar biasa. Wow. Jadi saya pikir mungkin mulai dari kita diri sendiri dulu. Ketika kita sudah sejahtera, ketika kita punya hati sudah damai, itu dia akan berpencar dengan sendirinya, terpencar dengan sendirinya. Jadi menyebar ke orang-orang yang lain. Tanpa harus mungkin kita bicara, tetapi begitu kita datang dengan kita punya attitude yang luar biasa, dari situ saja mereka bisa, rasa damai sekali, kayak beda, sesuatu yang beda. Wow. Itu jadi mungkin kita mulai harus memaknai, saya bisa ada di tanah Papua, kulit hitam, keriting rambut. Ini semua tidak kebetulan. Ada maksud Tuhan. Mungkin Tuhan taruh saya lahir di gunung, teman-teman ada yang di pesisir, ada yang di lembah. Itu semua Tuhan sudah rencanakan. Tinggal bagaimana kita berlutut dan minta hikmat dari Tuhan. Apa sebenarnya yang ingin Tuhan maksudnya kasih nih? Apa sebenarnya yang harus saya lakukan? Kadang kita lupa itu. Dan kita berpikir jauh sekali. Jadi kadang kita harus kembali lagi minta sama Tuhan untuk sebenarnya saya mau apa ini? Tuhan taruh saya di Papua ini untuk apa ini? Di antara semua bangsa, negara, kota, kenapa saya lahir di sini? Kenapa saya besar di sini? Amin. Kenapa saya orang tua datang dari sini? Betul. Pasti Tuhan ada maksud. Betul. Mungkin hal itu mungkin hal yang paling mendasar yang harus kita pikir dulu. Ketika kita berpikir yang jauh ke luar sana. Wow. Jadi itu saja yang mungkin saya mau pesan ke teman-teman. Mungkin kita harus minta kepada Tuhan apa yang Tuhan kasih kepada kita. Dan jangan pernah gengsi. Pokoknya gaspol. Turunkan kau gengsi, tingkatkan kau potensi. Itu dia. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Nelson sudah datang ke Pegang Tangan Project punya podcast dan bisa share sama ketong dan buat anak-anak peta semua di rumah. Jangan lupa untuk turunkan kamu gengsi dan tingkatkan kamu punya potensi. Di sini ketong telah berusaha untuk buat hal yang terlalu besar atau bagaimana. Ketong hanya mau bicara santai, bawa damai supaya ketong semua usahakan bersama-sama. Terima kasih sudah nonton sampai akhir episode ini dan ketong akan ketemu kamu semua anak-anak peta di episode-episode berikutnya.
Bicara santai, Siap. bawa damai. Damai. Amin. Anak-anak Peta, kalau kamu merasa podcast ini bermanfaat, kamu tolong bagikan juga ke kamu teman, keluarga, dan siapa saja, supaya dorang bisa rasakan yang kamu rasakan juga. Ikuti terus Pegang Tangan di YouTube, Pegang Tangan, Bicara Santai, Bawa Damai. Ikuti akun media sosial Pegang Tangan Projects di YouTube, Instagram, dan TikTok.